Ini materi apa? Materi ke-10 ya, berkaitan dengan studi kasus perencanaan keberlangsungan bisnis. Kita ambil pada contoh kasus pada bank dan usaha mikro, kecil dan menengah atau disingkat dengan UMKM ya. Setelah itu nanti minggu depan mungkin materi terakhir ya, studi kasus di bidang pendidikan ya. Karena yang waktu Anda mengirim di PKM itu ya, banyak kelompok yang di program kreativitas mahasiswa itu banyak kelompok yang gagal mengirim ya. Jadi sebenarnya ada kasus dari situ ya. Tetapi kita lagi menunggu yang hibah diktil satu lagi yang namanya gemastik ya. Nah, mudah-mudahan minggu-minggu depan sudah keluar sehingga nanti proposalnya yang Anda sudah buat kemarin tinggal modifikasi sesuai dengan format penulisan dari gemastik ya. Nah, dan juga nanti dari Prodi ya, Pak lihat di program studi ada membuat lomba di tingkat wilayah LDK 15 pemanfaatan teknologi di era new normal. Nah, nanti juga bisa ya. Itu sebagai studi kasus Anda membuat karya ilmiah berkaitan dengan perencanaan keberlangsungan bisnis dan bisa mengirim ya ke itu ya, ke lomba tersebut ya. Nah, sebagai referensinya hari ini kita akan melihat studi kasus pada bank dan UMKM. Tetapi nanti Pak menjelaskan secara overview, nanti Anda lebih membreakdown ya, nanti dibagi ya dalam bentuk Pak akan mengirim makalah studi kasus di bank dan UMKM. Setelah itu Anda seperti menjelaskan atau meringkas kembali hal-hal apa saja yang menjadi case atau menjadi kasus pada pada bank dan UMKM tersebut yang berkaitan dengan perencanaan keberlangsungan bisnis ya. Nah, jadi studi kasus perencanaan keberlangsungan bisnis ya kita ambil pada Bank BCA ya. Nah, nanti Pak akan kasih sebuah jurnal yang sudah ditulis ya pada tahun 2017 berkaitan dengan bagaimana Bank BCA, Anda tahu ya Bank BCA ya, mungkin ada yang menabung di sana. Ada yang menabung di Bank BCA? Ada atau tidak? Atau kalian menabungnya di di BRI atau BNI ya? Sebenarnya di bank-bank BUMN ya, BRI dan BNI juga ada ya yang berkaitan dengan perencanaan keberlangsungan bisnis. Kenapa harus ada dokumen ini? Karena apabila ya kita sudah pelajari ya terjadi disaster, terjadi satu bencana ya, baik internal maupun eksternal, instansi atau bank tersebut ya, atau bisnis tersebut bisa mengatasi, bisa melakukan yang namanya mitigasi dan kontingensi ya. Kira-kira itu. Nah, pada Bank BCA ini ya kita lihat satu persatu. Nah, ini nanti kita lihat pendahuluan. Setelah itu panduan regulasi terkait bisnis kontingensi di perbankan, sekilas tentang BCA, proses bisnis di BCA dan kaitan dengan bisnis continuity, pengenalan bisnis continue di BCA, garis besar bisnis continue di BCA, roadmap-nya ya, bisnis continue awareness atau awareness ini semacam ini ya penghargaan begitu ya. Setelah itu bisnis resilience ya, metodologi lalu kesimpulan. Nah, Pak akan stop sharing dan masuk ke yang terbuka adalah oke.
Ini sudah kelihatan ini apa namanya? Ya. Jadi penerapan Ya, BCP pada BCA itu ditulis oleh ini ya, Darius Chandra ini. Biasanya memang Pak pernah jelaskan yang membuat dokumen-dokumen BCP itu biasanya program studi pasca sarjana ya. Nah, pertanyaan kenapa di program sarjana diajarin juga? Ini sebagai overview ya. Mungkin di Prodi SI melihat ini sangat penting ya, untuk ke depan sehingga adik-adik juga belajar ya. Minimal membuat secara inilah, mempelajari dulu, memahami dulu, dan bisa meniru apa yang telah dibuat. Ya, syukur-syukur nanti ada yang tertarik ya skripsinya atau tugas akhirnya berkaitan dengan ini. Karena ini mata kuliah pilihan. Jadi kalau mata kuliah pilihan itu sebenarnya luarannya atau outputnya adalah ada mahasiswa yang bisa mengambil topik tugas akhir ya, atau mungkin magang atau KKN yang menghasilkan dokumen ini. Nah, ini dari program studi manajemen pasarjana Universitas Katolik Parahyangan di Bandung ya. Nah, ini Pak juga salah satu alumni dari sana. Nah, abstraknya setelah itu pendahuluan ya nanti ini nanti sudah dibagi tugas ya, yang membahas mengenai pendahuluan siapa. Ya. Jadi nanti mungkin dalam waktu 3-5 menit Anda akan mempresentasikan yang berkaitan dengan ini. Setelah itu panduan regulator terkait bisnis kontinu diperbankan. Prinsipnya adalah nah ini ya di bank ya menggunakan ISO ya, ISO yang standar ya. Pertama adalah ISO 22301 ya, tentang Business Continuity Management System. Setelah itu ada Business Continuity Institute ya 2013 ya. Setelah itu ada juga Basel Committee of Banking Supervision dalam Joint Forum High Level Principle for Business Continuity. Ya. Jadi di bisnis-bisnis yang besar ya seperti bank pasti mereka mengikuti standar-standar yang berlaku secara internasional ya. Setelah itu ada OJK, Otoritas Jasa Keuangan juga punya aturan ya, berkaitan dengan manajemen risiko, langkah-langkah ya, berkaitan dengan kalau terjadi disaster atau terjadi hal-hal yang merugikan pihak bank. Ya. Setelah itu ada surat edaran. Nah ini merupakan hal-hal yang berkaitan dengan panduan atau regulasi. Jadi selalu berpijak pada kebijakannya. Sebuah bisnis atau jalan itu harus punya aturan, punya kebijakan. Rujukan-rujukan ini sangat jelas. Nah, lalu nanti ada juga yang menjelaskan ini ya, sekilas tentang BCA, Anda bisa browsing. Lalu ada juga yang proses bisnis BCA, ya, baseline-nya. Nah, apa yang dilakukan BCA, ya, Bank BCA, yang kaitan dengan bisnis continuity, teori bisnis continuity. Nanti yang kita lihat itu nanti pada ini semacam framework-nya. Ya. Nah, ini ya, man-nya. Ya. Kalau kita lihat teorinya kan harus ada man, harus ada orang yang decision maker-nya mengambil keputusan. Ya. Ini ada Dewan Komisaris, ada Komite Manajemen Risiko. Ya. Ternyata sudah ada ini Komite Manajemen Risiko. Ya. Satuan Kerja Manajemen Risiko, ya, sudah ada. Satuan Kerja Enterprise Security, ada divisi audit internal, divisi strategi, pengembangan operasi layanan, ya, unit kerja ya, yang mendukung perencanaan keberlangsungan bisnis. Jadi kira-kira ada 7 unit ya pada BCA yang menangani yang berkaitan dengan business continuity plan ya. Nah kalau kita lihat di Stikom mungkin tidak banyak ya divisi-divisi yang berkaitan dengan ini. Hanya sifatnya koordinatif ya. Nah, biasanya dipimpin ya secara koordinatif itu dipimpin oleh Badan Penjaminan Mutu ya. Nah, setelah itu kalau hal yang berkaitan dengan mahasiswa berarti di bidang kemahasiswaan. Yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan berarti di bidang wakil ketua 2 dan berkaitan dengan akademik berarti di wakil ketua 1 dan program studi ya seperti itu. Garis koordinasinya seperti itu.
Oke, nah ini ya. Nanti ada semacam flowchart, semacam algoritma ya untuk apabila terjadi terkaitan dengan BCP ya. Nanti Anda tinggal membacanya. Nah, yang Pak tunjukkan ini adalah bagaimana framework ya, framework atau cara kerja atau algoritma ya, proses emergency response. Bagaimana kalau merespons sebuah emergensi dalam kaitan bisnis contingency plan di BCA. Ya. Kalau dalam keadaan normal berarti persiapan menghadapi krisis ya selalu. Sedangkan kalau pada emergency respon, kondisi siaga, penanggulangan darurat, ya, penanggulangan krisis, ya. Jadi ada yang namanya krisis management. Ya. Ini ya mengaktifkan CMP. Jadi, komunikasi dan aktifkan. Setelah itu recovery, pemulihan. Ya. Nanti siapa yang melakukan recovery, ya, aktifkan backupnya ya. Yang Pak sudah jelaskan hot site atau call site ataupun ada metode-metode lainnya. Yang penting dalam melaksanakan ini yang kita sebut dengan RTO ya, time-nya ya. Respon time-nya itu jangan terlalu lama ya. Dan juga harus dipertimbangkan biaya ya. Nah, biasanya begitu ya, ada pemulihan, persiapan transaksi, penyelesaian transaksi, lalu kembali normal ya. Nah, ini BCP-nya ya. Ini untuk BCA ya. Nah, ini yang nanti Anda harus bisa menjelaskan di sini di bidang BCP-nya ini. Sehingga nanti prosedurnya sebelumnya kondisi operasional normal, tetapi kalau sesudahnya, kalau recovery, prosedur recovery, tahapan di mana unit kerja operasional ya ini man-nya ya, orangnya ya yang bertugas untuk atau bertanggung jawab untuk mengaktifkan BCP, setelah itu melaksanakan ya. Lalu apa yang disebut melakukan evakuasi, setelah itu ada resumenya ya. Tahapan telah dilakukan dan backup prosedur secara manual. Dan restorasi, tahapan telah dilakukan menggunakan komputer data center yang online. Karena bank-bank ini kan berurusan keuangan ya, ketika ada terjadi malfunction ya, fungsi-fungsi keuangan yang tidak berjalan ya, atau bisa juga ada hacker atau mengalami gangguan keuangan ya bisa dilakukan atau bisa diaktifkan yang BCP ini. Oke, setelah itu ada roadmap-nya ya, ini berkaitan dengan penghargaan-penghargaan ya dalam BCP, dalam BCA. Setelah itu metodologi ya. Metodologi apabila bank itu sudah mengalami kemajuan dalam bidang BCP. Nah, ini nanti Anda bisa pelajari di jurnal ini ya. Sehingga kesimpulannya, nah ini ya, sebagai bank terbesar di Indonesia dalam yang menjadi layanan transaksi perbankan sekali sebagai bisnis intinya BCA sangat menyadari perlunya mempunyai kebijakan keberlangsungannya atau BCP. Nah, bisnis sekelas BCA saja sudah memiliki yang namanya BCP ya. Nah juga kebijakan-kebijakannya, kebijakan tentang manajemen kondisi bisa juga terus dikembangkan ya. Nah, intinya ada 3 itu ya. Kalau di teori yang di awal-awal kalau Anda masih ingat, yang pertama itu adalah prosedurnya. Yang kedua itu adalah man-nya, orangnya harus ada ya. Decision maker-nya yang mengambil keputusan yang itu harus ada. Setelah itu yang ketiga tools-nya. Tools-nya itu ya berkaitan peralatan, barang, uang, itu harus ada. Jadi prosedur, tools, dan man atau orangnya. Ya, itu kira-kira ya berkaitan dengan studi kasus pada Bank BCA ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, nanti untuk pemahaman lebih lanjut, nanti sudah ada nih ya yang mempelajari dan menjelaskan ulang ya.
menjelaskan ulang, nanti Anda buat pakai mungkin menjelaskan video aja 2-3 menit. Ini Pak sudah tulis ini. Jadi semua kelas A ini nanti mendapatkan bagian. Untuk BCA ini dari nomor presensi 1 sampai 9. Satu yang menjelaskan pendahuluan, yang kedua menjelaskan panduan dari regulasi terkait risiko pada perbankan. Setelah itu BCA yang nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9. Ini ada semua ya. Anda lihat di iClass Anda ya, nomor 1 sampai nomor 9. Itu membahas tentang studi kasus BCA. Dan semua masing-masing sudah punya ini. Nah, nanti Anda akan lihat jurnal, nanti Pak sudah sharing ya. Setelah itu Anda bandingkan dengan yang saat ini ya. Saat ini berarti Anda bisa browsing, Anda cari di websitenya BCA yang terbaru ya. Nah, itu untuk pengembangan ya. Jadi tidak hanya berpatokan pada jurnal tadi, karena jurnal tadi sudah 5 tahun yang lalu ya. Kalau ini sudah artinya sudah old lah, sudah lama ya. Nah, maka dibandingkan dengan kekinian dari organisasi BCA, apalagi sekarang kita lagi mengalami yang namanya pandemi COVID. Berarti pada ada tambahan-tambahan ya. Nah, nanti itu bisa di breakdown, bisa dielaborasi lagi oleh Anda ya dalam melakukan presentasi ya. Presentasi tidak usah banyak-banyak, cukup 3-5 menit ya. Jelas ya? Ini. Yang nomor presensi 1 sampai 9 ya. Nah, yang berikut mengenai UMKM ya. Nah, UMKM ini Pak ambil karena kekinian sekarang adalah masa pandemi COVID, jadi Pak mengambil sebuah jurnal ya. Ada 2 jurnal sih ya. 2 jurnal itu dibahas oleh nomor presensi 10 sampai 21 ini. 10, 11. Jadi ini 2 orang ya. Karena ada banyak ya. Nanti ada. Nah, ada 5 bagian ya, pendahuluan, nomor presensinya 10-11, tinjauan pustaka, nomor presensi 12-13, nomor presensi metodologinya, nomor presensi 14-15, dan hasil pembahasan itu ada 2 ya, hasil kegiatan, nomor 16. Kenapa banyak? Karena banyak ini. Nanti Pak akan tunjukkan karena di bagian hasil kegiatan. Setelah itu pembahasan cukup 1 orang dan kesimpulan juga 1 orang. Ya. Oke, kita lihat ya biar lebih jelas. Nanti Anda tadi judulnya tentang oke. Pengembangan UKM melalui sosialisasi penyuluhan secara digital. Oke, apakah sudah kelihatan ini? Sudah, Pak. Sudah ya, kelihatan ya. Nah, nanti ini sebagai referensi ya, nanti Anda kembangkan lagi ya. Ini bagaimana perencanaan keberhasilan bisnis ini dilakukan oleh UMKM, ya, khususnya di Indonesia ya. Kalau ada contoh kasus di NTT atau di Kupang lebih bagus lagi ya. Nah, ini ditulis oleh beberapa orang ya.
Nah, biasanya jurusan manajemen bisnis. Pengembang UMKM melalui sosialisasi penyuluhan secara digital yang menunjang keberlangsungan usaha. Jadi ada kata menunjang keberlangsungan usaha. Jadi kalau Anda mencari jurnal, jadi tulisan-tulisan orang, yang Anda sasar itu adalah bagaimana framework-nya, cara kerjanya, ya, atau UMKM ini bagaimana melakukan yang namanya perencanaan keberlangsungan bisnis. Ya. Itu pasti ada gambarnya. Nanti kita coba cek. Ya. Ini pada bulan Juni ya. Dan nanti tadi sudah dibagi ya, ada pendahuluan ya. Setelah itu ada tinjauan pustaka ya. Tinjauan pustaka, setelah itu tinjauan pustaka juga ada banyak ya. Ada 2 orang ya yang tadi menangani. Setelah itu metode ya, metodenya. Nah ini. Nah metodenya bagaimana kegiatan pengabdian masyarakat, sosialisasi penyuluhan digital, pengembangan UMKM. Bakal dilakukan yang namanya sosialisasi dan penyuluhan digital. Nah, pada tahap perencanaan, nah ini sudah masuk ke algoritma atau framework-nya ya. Memang dibuat bukan dalam sebuah tabel, tetapi secara prosedur ya. Tahap perencanaan, ya, melakukan survei, berkoordinasi, menyiapkan materi, ya. Setelah itu menyiapkan jadwal kegiatan. Perencanaan, setelah itu berikutnya adalah pelaksanaan kegiatan, ya. Menyusun materi, ya. Nah, materi itu disusun pakai media komunikasi digital, e-commerce, stimulus pendanaan usaha, pengelolaan keuangan, keterampilan manajerial. Lalu membuat video sosialisasi, ya, pendistribusian video sosialisasi dan penyuluhan. Nah, setelah itu tahap yang ketiga itu adalah penyusunan laporan. Maka tadi kenapa di sini ada metode ini ada 4 orang atau 5 orang, karena nanti masing-masing ya ada yang membahas tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan, penyusunan laporan dan hasil kegiatan. Nah, setelah itu hasil pembahasan. Ya, jadi framework-nya itu bagaimana keberlangsungan usaha tadi ya. Kalau UMKM kan tidak seperti bank ya. Biasanya bisnis-bisnis kecil, menengah, mikro, jadi mungkin tidak terlalu presisi ribet harus mengikuti standar-standar nasional atau internasional, tapi kira-kira tahapan-tahapan agar dia bisa bisnis tadi bisa survive ya, seperti itu ya. Jadi ada perencanaan, pelaksanaan kegiatan, ya, penyusunan laporan. Nah, Anda bisa buat juga dalam flowchart. Kalau ini kan dalam prosedur biasa. Nah, nanti bisa ada kembangkan, bisa buat dalam flowchart. Setelah itu hasil dan ke pembahasan. Ya. Jadi hasil kegiatan ini ada survei awal. Ya. Survei awal itu berkaitan dengan baseline. Ya. Kira-kira dampak dari pandemi COVID ini terhadap UMKM. Jadi penjualan itu ada yang meningkat, ada yang menurun. Ya. Ada yang tidak tumbuh, menurun. Ya. Ini adalah baseline. Penurunan penjualan sektor UMKM akibat COVID-19. Oke. Ini data dari Bappenas. Ya. Setelah itu, dari baseline baru dilakukan yang namanya solusi, membuat video pelatihan. Nah, bagaimana pelatihan ini mengembangkan penjualan-penjualannya. Dan juga himbauan penerapan protokol kesehatan di tempat kerja di era new normal. Seperti ini. Setelah itu kegiatan webinar ya, ini dilakukan ya. Ini untuk mengatasi atau bisa juga menambah daya jangkau dari penjualan. Maka dibuat sebuah media dan platform yang dapat diakses dengan mudah oleh pengusaha UMKM. Nah, itu kegiatan webinarnya. Setelah itu, ya ini juga ada yang namanya tes ya, penilaian peserta webinar terhadap video pelatihan. Jadi kalau Anda melakukan sebuah pelatihan pengabdian masyarakat, itu harus ada yang namanya prates. Jadi baseline, mengetahui baseline atau kemampuan sebelum dilakukan pelatihan. Setelah dilakukan pelatihan, dikasih kuesioner lagi sehingga ada perbandingan. Nanti perbandingan kita bisa lihat grafiknya, meningkatnya seperti apa. Keefektifan sistem dan alur pembelajaran pada video,
kejelasan tampilan video pelatihan, kemampuan materi pelatihan, keefektifan durasi dan kesesuaian video pelatihan dan kondisi saat ini. Ya. Relate ya. Ini bisa dijadikan sebagai tolok ukur ya, bahwa kegiatan ya, perencanaan keberlangsungan bisnis untuk UMKM berhasil atau tidak. Ada beberapa ini ya dia pembahasannya. Setelah itu biasanya hasil-hasilnya biasanya dalam persennya. Mungkin Anda sudah belajar statistik ya. Anda sudah semester 4 ya. Statistik berkaitan dengan jumlah responden. Misalnya ada 10 orang. Kalau 10 orang, 8 orang yang menjawab setuju, ya, 2 orang yang menjawab tidak setuju, berarti berapa persen ya, yang mengatakan setuju. Kalau kita larikan ke persen, berarti 80% ya. 8/10 kali 100%. Nah, setelah itu, nah ini pembahasan ya. Jadi setelah itu kesimpulan, ya ini ya, terdapat 5 topik pelatihan ya. Jadi bagaimana UMKM itu bisa survive di masa pandemi, bisa diperkuat dengan melalui pelatihan. Nah ini salah satu contoh studi kasus bagaimana bisnis UMKM, ya, pengembangan UMKM melalui sosial penyuluhan secara digital yang menunjang keberlangsungan usaha. Ya, nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut ya. Nah, ini Pak. Ini Pak kembali ke PowerPoint ya. Nanti tadi ya, Pak sudah yang kita lihat tadi overview-nya ada pendahuluan, ada tujuan pustaka, ada metode, ada hasil pembahasan. Nanti dipelajari lagi ya untuk nomor-nomor presensi ini. Jelas ya? Bisa ya? Ini. Siapa? Lerek sama teman-temannya ya? Bisa, Pak. Studi kasus yang kedua untuk UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah adalah penyusunan modul rencana keberlangsungan bisnis UMKM untuk merespon dampak pandemi. Nah ini ternyata dari sini bisa ya. Coba. Kalau ini Anda lihat apa? Coba. Yang Anda lihat sekarang apa di layar? Apakah masih tampilan PowerPoint, Pak? tampilan PowerPoint ya? Berarti harus cari yang Google-nya, PDF-nya. Oke, ya, ini UMKM yang kedua. Mudah-mudahan ini ya. Oh ya, ini. Sudah kelihatan? Ini sudah. Jurnalnya Juli September 2021 ya. Jadi baru ya, tidak terlalu lama. Penyusunan modul rencana keberlangsungan bisnis bagi UMKM Indonesia untuk merespon dampak pandemi. Wah, ini pasti ini ya, program studi magister S2 ini ya, membuat jurnal. Bagaimana mereka menyusun sebuah jurnal ya, untuk UMKM. Nah, seperti kemarin ya, yang tugas UTS Anda itu sebenarnya juga ada tim yang menyusun bagaimana pencegahan, merespon bisnis-bisnis merespon pandemi COVID ya. Ini juga ada yang merespon dengan membuat modul rencana. Nah, ini ternyata Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi mata kuliah Anda ini, sekalipun Anda prodi sisi informasi, ada yang namanya
ranah topik Anda itu adalah bisnis ya. Jadi sangat erat kaitan dengan bidang ekonomi ya. Kita lihat berarti kata kuncinya apa? Menyusun modul ya. Nah, bagaimana kita lihat cara menyusun modulnya seperti apa ya. Nah, nanti ada pendahuluan, nanti mungkin ada yang seperti tadi sudah sampai nomor absen 21 ya, nanti atau Pak tunjukkan lagi Kak. Kita bahas dulu ya, nanti baru Pak tunjukkan. Paling ini nomor 21, 22 ya. Tetap pendahuluan membahas. Pendahuluan pasti kita sudah tahu ya tentang pandemi COVID, data-datanya, yang terpaparnya UMKM. Nah ini, yang paling penting itu bahan dan metode. Bagaimana metode menyusun modul? Nah, kita lihat ini di flowchart-nya ini. Pertama adalah mendefinisikan masalah, yang kedua menyusun tujuan, lalu pada proses berikut adalah penentuan tipe modul dan penyusunan konten. Lalu masukkan tim pengkaji. Ya, ini di session ini ya. Apakah ada tim atau ada tidak? Gitu ya. Setelah itu kalau tidak, berarti masukkan uji coba. Uji cobanya ya atau tidak. Kalau tidak, berarti finalisasi dan peluncuran modul. Kalau uji coba masih ada, ya buat lagi gitu ya. Nah ini langkah-langkahnya. Jadi ada masalah, tujuan, dan tipe modul ya. Nah, pertama itu di breakdown lagi pendefinisian masalah seperti apa ya. Pasti mengelilingi baseline ya. Setelah itu tujuannya, ya. Lalu penentuan tipe dan konten modul. Nah ini ya, ini namanya kerangka berpikir, frameworknya ya, topik modul ya. Jadi kalau Anda melihat tulisan publikasi itu sebenarnya nanti kalau Anda membuat jurnal tulisan-tulisannya di lomba prodi itu ya, kan prodi ada buat lomba itu ya. Apakah Anda panitia atau tidak? Nanti di karya ilmiah itu ya, hubungi Jerry ya. Nah Anda membuat nanti yang Anda buat itu untuk kalau misalnya mengambil topik perencanaan keberlangsungan bisnis, kata kuncinya di sini. Anda harus bisa membuat sebuah framework, sebuah flowchart atau sebuah model bagaimana sebuah bisnis UMKM itu menjalani bisnisnya di tengah pandemi ya, atau bagaimana membuat atau melakukan yang namanya perencanaan keberlangsungan bisnis pada saat-saat ini ya. Nah, ini kerangka ya. Nah, ini coba. Nah, usulan topik bahasan modul ya untuk ini informasi tentang pandemi dan dampaknya, etika bisnis dan protokol kesehatan, adaptasi proses bisnis atau membangun bisnis baru, mengelola rantai pasok dan pengembangan jenjang, pemanfaatan teknologi dan internet, pengelolaan keuangan, akses dan fasilitas. Nah, jadi ini ya tetap terinformasi, identifikasikan produk layanan ya, layanan apa, setelah itu dilakukan adaptasi ya. Setelah itu komunikasi dengan karyawan atau pelanggan ya. Panahnya masuk, adaptasi ya. Jadi komunikasi ini kan misalnya karyawan kan dirumahkan, pelanggannya rumah harus antar, bagaimana komunikasi ya seperti itu. Nah, dibuatlah semacam modul-modulnya. Setelah lindungi kesehatan karyawan, etika bisnis dan protokol kesehatan. Usaha berjalan tanpa hadir karyawan, adaptasi lagi ya. Bagaimana melakukan yang bekerja dari rumah ya, atau KDR ya, kerja dari rumah. Persiapan rantai pasok ya, mengelola rantai pasok ya, di tengah pandemi ya. Tidak bertatap muka, tapi bagaimana supplier bisa mengirim bahan-bahannya.
mengubah cara penyampaian layanan, ya, bisa mengembangkan teknologi dan informasi. Bantuan kritis untuk usaha, pengelolaan keuangan, akses fasilitas bantuannya. Nah, ini adalah model, ya, model-modelnya. Ada 10 ini, ya, nanti bagi yang mendapatkan giliran di sini bisa menjelaskan. Kalau Anda ambil ini untuk sebuah UMKM di Kupang, lebih bagus lagi. Nah, ini, ya, ada referensi-referensi lain. Belum semua UMKM mematuhi protokol kesehatan dapat menyusun perencanaan bisnis. Perlunya adanya tata kelola yang baik dan mengedepankan etika. Tingginya tingkat kebutuhan akan pengenalan pemahaman teknologi baru bagi pelaku UMKM. Ya. Ini yang kita sebut dengan kerangka berpikir, ya, paradigma berpikir, atau nanti di breakdown lagi menjadi framework, ya, pola kerja bagaimana menyusun modul perencanaan keberlangsungan bisnis untuk UMKM. Nah, ini lain-lainnya di sini, ya, finalisasi, peluncuran modulnya, hasil dan pembahasan, lalu di kesimpulannya. Nah, setelah itu modul tadi distandarisasi, setelah itu di kategori dan pengurutan modulnya seperti apa, ya. Nah, ini, ya, ada urutan-urutannya ini. Pandemi dan dampaknya terhadap bisnis UMKM, kategori A1, A2-nya membangun model bisnis baru, A3-nya etika bisnis, A4-nya rencana bisnis, A5-nya menyiapkan bisnis dan jaringan. Kalau kategori keuangan dan kemitraan, B1 pendanaan, intensi dan pajak, B2-nya media sosial, layanan daring untuk promosi, B3-nya jejaring dan kerjasama, B4-nya pengkajian lembaga keuangan, kemitraan, dan pemerintah. B5-nya pendampingan dan monitoringnya. Nah, ini modul-modul yang bisa dihasilkan sebagai panduan. Ini juga bisa menjadi apa? Ada videonya juga, ya, video merangkum seluruh materi untuk UMKM, sehingga UMKM bisa survive, ya, di tengah-tengah pandemi. Nah, ini, ya, kira-kira 2 studi kasus untuk UMKM dan 1 studi kasus untuk bank, ya. Tapi bank belum browsing, ya, bagaimana BCP bank di masa pandemi. Tetapi waktu tugas UTS sebenarnya itu bisa berlaku untuk umum. Nah, tadi yang kita bahas proposal yang publikasi atau jumlah yang terakhir itu bagai nomor presensi, nomor pendahuluan itu dibahas lagi oleh nomor 22, 23. Bahan dan metode yang tadi, ya, ada kerangka berpikir paradigma tadi coba dibahas oleh nomor 24, 25, 26. Setelah itu hasil dan pembahasan nomor 27, 28 dan kesimpulan nomor presensi A kelas 29, 30. Nah, jelas, ya, untuk nomor presensi ini ada tidak, ya, kelas A, ya, sampai 30 orang. Intinya sesuaikan dengan nomor presensi Anda. Yang kelas C mengikuti saja, ya, nomor presensinya berapa, ya, menjelaskan itu, ya. Oke. Setelah itu yang terakhir nanti di lomba prodi itu, ya. Ada yang mungkin ini nanti kita bahas minggu depan berkaitan dengan studi kasus dunia pendidikan. Tapi untuk pendidikan kan kemarin Anda sudah buat proposal untuk PKM, ya. Nanti memang kalau minggu depan atau 2 minggu lagi belum ada pengumuman lagi dari Dikti mengenai hibah Dikti, maka Anda coba lomba prodi ini, ya, mengirim, ya, kemarin. Ini ada yang panitia tidak, ya, lomba prodi ini, lomba karya ilmiah. Di kelas ini ada yang panitia atau tidak? Karena itu ada prodi SI, ada prodi TI, ya. Nanti Anda cek kalau kelompok atau individu atau pribadi, ya. Sama cek format-formatnya, minimalnya sama, ya. Tinggal dimodifikasi, disesuaikan dengan format dari karya ilmiahnya itu. Jadi karya ilmiahnya itu pasti studi kasusnya bagaimana membuat semua
sebuah prosedur atau sebuah kerangka berpikir berkaitan dengan perencanaan keberlangsungan bisnis pada sebuah usaha. Atau yang di Stikom juga boleh. Bagaimana keberlangsungan bisnis, pendidikan, pembelajaran di Stikom di era pandemi COVID-19. Nah, itu ide-ide Anda itu ya. Di karya ilmiah itu yang bisa dimasukin ke lomba-lomba itu. Oke ya, referensi semua tadi bisa diambil dari ini Google Drive. Anda bisa klik ya di PowerPoint-nya. Nanti Pak akan kirim ya di grup WA ya. Iya, Pak. Oke, mungkin itu ya pembahasan hari ini mengenai studi kasus untuk bank dan UMKM ya. Nanti untuk pemahaman lebih lanjut dari tugas-tugas Anda tadi nanti Anda kirim untuk dibahas di rumah dan sampai minggu depan ya. Jelas ya? Oke. Ini 8.55 ya, 5 menit lagi. Oke, kita masih punya waktu 5 menit. Kalau ada yang bertanya silakan. Pas ya, seperti biasa ya. Oke, kalau tidak ada kita ambil gambar bersama. Ya. Oke. Jadi Anda pertemuan ini pertemuan ke-12 ya. Jadi hanya satu materi lagi setelah itu mulai nanti Pak akan bagikan proyek ya. Seperti inilah ya, proyek Anda mulai kerjakan proyek seperti kecil-kecilan ini untuk ujian akhir ya. Intinya berkaitan dengan minggu depan atau 2 minggu lagi kita menunggu hibah dari Dikti lagi ya. Belum muas. Oke, 1, 2, 3. Ini yang lain belum munculkan. Sherlina Salu, Markus, Caleb, Frame Adu ya. Frame Scan, Ivan. Ini semua pada sehat-sehat ya? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Berarti 2 minggu lagi kita di kampus saja ya, pembagian untuk UAS ya, karena materinya sudah habis ya. Ya, Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, Pak kirim. Ini kan hanya 1 lembar. Slide coba Pak kirim dulu. Nanti ketua kelas juga ambil ya. Baik, selamat pagi, salam sehat ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Nanti Pak akan kirim tugas-tugasnya di iClass dan di grup WA ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak.